Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini saya akan membuatkan cara untuk apply visa Amerika Serikat untuk kalian-kalian semua yang mau wisata atau berkunjung ke Amerika Serikat. Nah, untuk cara pengajuan visa Amerika Serikat sendiri, khususnya visa turis atau jenis visanya namanya B1 B2, kunjungan bisnis atau kunjungan singkat ke Amerika Serikat. Yaitu cara yang pertama, kalian bisa membuka websitenya Kedutaan Besar Amerika Serikat, yaitu di halaman namanya ceac.state.gov. Nanti linknya akan saya taruh di atas ya. Nah, ini yang bagian paling atas, bisa kalian klik. Sembari menunggu loading, nah ini sudah muncul ya. Kalian bisa pilih yang isi DS 160 Online Immigration Visa Application, bisa kalian pilih. Nah, untuk kalian semua yang ada di Indonesia bisa pilih untuk lokasi di mana visa Anda diajukan. Kalian bisa pilih Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia ada dua untuk pengajuannya, di Jakarta sama di Surabaya. Dan biasanya aku pilihnya yang di Jakarta ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa klik Start on Application. Nah, untuk mempersingkat waktu aja ya, saya sudah menyimpan file di PDF. Bisa kalian baca-baca, nanti saya akan jelaskan satu persatu tahap pengajuan visa Amerika dari nol sampai datang ke kedutaan untuk melakukan wawancara. Nah, untuk melanjutkan yang tadi, setelah kalian isi di mana kalian ingin mengajukan visa, seperti kalau kalian di Indonesia bisa di Jakarta, bisa di Surabaya. Jika kalian di Korea Selatan bisa di kantor kedutaan Amerika Serikat di Korea Selatan, yaitu tepatnya di Seoul. Dan mungkin di negara-negara lain kalian bisa mengajukan dari sini ya. Setelah ngeklik Start an Application, kalian akan diarahkan ke halaman Upload Previous Application. Upload Previous Application itu apa ya? Upload Previous Application itu untuk kode sandi lah, untuk kalian membuka lagi DS kalian ya. Setelah itu mendapatkan sandi, mengisi security question ini 5 nama belakang, tanggal lahir, dan nama ibu kandung ya. Setelah itu kalian klik retrieve ini ya, retrieve application. Dan yang kedua, kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Untuk halaman berikutnya DS 160 itu terdiri dari sekurang lebih 20 halaman. Nanti kalian jawab satu persatu dan saya akan menjelaskan satu persatu. Dan yang pertama, pertanyaan pertama, apa nama ibu kandung, siapa nama ibu kandung Anda? Kalian bisa diisi. Setelah kalian isi, klik continue. Setelah continue, kalian akan diarahkan ke personal information. Informasi pertama yaitu kalian mengisi surname. Surname itu nama belakang ya teman-teman. Dan yang kedua, isi given name. Given name itu nama depan kalian. Dan yang ke kolom nomor 3 itu nama lengkap kalian, full name. Dan pertanyaan berikutnya, kalian akan ditanyai pertanyaan, apakah Anda mempunyai nama depan atau nama profesional? Jika kalian mempunyai ya klik yes. Nanti jika mempunyai, di bawah itu kalian tulis, misal kalian sarjana ekonomi, belakangnya ada sarjana ekonomi SE gitu. Sarjana komputer ya biasanya depannya, belakangnya ada tulisannya sarjana komputer. Jika kalian profesor, doktor, depannya kasih gitu loh. Dan pertanyaan selanjutnya, do you have telecode represent your name? Ini bisa kalian skip ya. Dan untuk kelamin, kalian bisa milih laki-laki atau perempuan, di checklist saja.
Setelah itu bagaimana status pernikahan, apakah kalian sudah menikah atau belum, diisi. Dan selanjutnya kalian mengisi tempat dan tanggal lahir kalian, kota kalian lahir, provinsi kalian lahir, dan negara mana kalian lahir. Setelah itu kalian lanjut ke next personal 2. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan perbedaan dari save sama personal 2. Kalau save itu kalian misal tiba-tiba browser kalian error, itu save nanti kalian nggak mengulang lagi, itu otomatis ke save. Tapi kalau kalian langsung ngeklik next ini, kalian bisa lanjut. Jika kalian browser kalian tidak error, ya bisa lanjut. Tapi kalau error, ya kalian mengisi ulang dari nol lagi, dari awal lagi gitu loh. Dan dipastikan kalian kalau mengisi harus di save dulu lalu ke next gitu loh. Saran saya seperti itu. Dan untuk negara kelahiran kalian bisa kalian isi. Misal kalian dari Indonesia, biasanya sih kalau paspor Indonesia ya isinya Indonesia. Biasanya kalau paspor Malaysia ya kalian isinya Malaysia gitu teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi, apakah kalian mempunyai keluarga negaraan lain gitu. Jika kalian mempunyai ya isi yes. Jika kalian tidak ya no aja. Misal ada ya yes, nanti ada halaman biru ini muncul nanti negara apa gitu loh. Misal kalian mempunyai 2 paspor ya negara kedua itu yang kalian isinya ya di sini gitu loh teman-teman. Terus yang pertanyaan selanjutnya, apakah kamu mempunyai permanen residen dari negara lain? Misal kalian hanya punya paspor Indonesia, tapi kalian pernah mengajukan permanen residen dan permanen residen itu masih aktif, ya kalian isi aja. Kalau ada ya tinggal yes, kalau nggak ada ya no aja, nggak apa-apa gitu. Dan untuk National Identification Number itu nomor nik KTP ya teman-teman, bisa kalian isi. Untuk selanjutnya US Social Security Number bisa kalian skip, nggak diisi nggak apa-apa, tapi kalian harus checklist does not apply, tidak mempunyai. Dan taxpayer ID number bisa kalian isi NPWP kalian ya. Setelah itu save lalu next. Dan untuk next kalian diarahkan untuk ngisi apa tujuan kalian datang ke Amerika. Nah, untuk tujuan kalian datang ke Amerika, nah ini saya menjelaskan untuk visa turis ya. Berarti kalian mengisinya untuk short time visa atau kunjungan jangka pendek gitu. Kalian harus checklist yang itu. Dan yang ke pertanyaan selanjutnya, have you made specific travel plans? Ini artinya itu di mana Amerika yang ingin kalian kunjungi, kota mana gitu. Seperti misal New York atau Philadelphia atau Virginia ya kalian isi nanti. Dan nanti di bawahnya itu ada kolom date of arrival in US, kapan tanggal kalian datang di Amerika Serikat, diisi. Terus ini flightnya jam berapa, sampainya di kota mana, dan kalian akan pulang tanggal berapa, flightnya tanggal berapa, dan sampai kembali ke Indonesia lagi tanggal berapa. Terus provide the location you plan to visit the US. Provide location berarti ini isi alamat hotel kalian ya teman-teman, hotel kalian di US lah gitu loh. Nah ini sama, yang bawahnya lagi hotelnya itu kan ini location itu nama dan lokasi, tapi kalau di bawah itu yang lebih lengkap lah, alamat lengkap, kota mana, provinsi mana gitu loh, kode pos gitu. Terus bersama siapa Anda akan berkunjung ke Amerika, ini kalian isi. Misal kalian sendiri isi aja other person, misal kalian sama istri kalian ya kalian isi sama istri kalian, misal sama anak kalian, misal sama teman kalian, isi aja. Misal kalian sendiri ya ini isinya other person sesuai yang saya lihat, yang saya tunjukkan di layar gitu. Misal kalian isi sendiri nanti di sini nggak muncul. Misal kalian isi sama keluarga kalian, nanti nama-nama ini harus kalian isi nama keluarga kalian yang akan berangkat bareng bersama kalian gitu. Setelah itu klik save lalu klik next ya. Untuk selanjutnya jenis visa ya, jenis visa kalian bisa pilih jenis visa yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kayaknya tadi ini mengulang deh, skip aja ya.
Nah, ini jenis visa ya. Di jenis visa kalian bisa pilih tadi visitor. Visitor itu visa turis itu jenisnya visa B1, B2 ya. Nanti kalian jangan salah pilih. Pokoknya isinya B1, B2 untuk jenis visa turis Amerika Serikat. Dan spesifiknya Business and Tourist Temporary Visitor B1, B2. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Dan untuk spesifik travel pen ini kalian isi lagi seperti yang sebelumnya kalian isi, dan lalu setelah itu kalian klik save dan next. Setelah itu kalian isi spesifik travel pen seperti yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Ini mengulang lagi ya isinya. Pokoknya kalau sekiranya sesuai ya kalian isinya samakan aja gitu teman-teman. Setelah itu kalian isi ini keluarga, ini keluarga, jadi agak banyak yang isinya. Nah, ini apakah ada orang yang bepergian bersamamu? Misal ada ya isi yes aja. Ini sama ini. Apakah kalian mengikuti organisasi suatu komunitas grup? Nah, ini organisasi itu seperti kayak apa ya? Kayak perusahaan lah. Maksudnya kalian datang ke Amerika itu biaya sendiri atau dari perusahaan, ini kalian dikasih pertanyaan juga. Setelah itu ada pertanyaan juga ini, apakah kalian pernah mengajukan visa Amerika sebelumnya? Jika pernah isi yes, jika no isi tidak, dan jika pernah dan ditolak kalian diisi tanggal berapa dan alasan penolakannya apa waktu itu. Setelah itu kalian isi home address, alamat tempat tinggal kalian di Indonesia ya, yang ini untuk address and phone information di halaman nomor berapa ini, halaman selanjutnya lah. Ini urut soalnya aku nggak terlalu hafal untuk halamannya. Pokoknya kalau address and phone information itu alamat rumah kalian di Indonesia dan informasi kalian di Indonesia, dari alamat rumah, kota, provinsi, kode pos. Nah, untuk alamat email juga kalian isi, jangan lupa nomor HP yang bisa dihubungi ya. Setelah itu klik save dan next. Nah, setelah itu kalian isi paspor, informasi paspor. Nah, setelah itu kalian isi nomor paspor dan dimana paspor kalian dibuat. Setelah itu tanggal mulai buat paspor sama expirednya paspor sama apa lagi ini. Sudah, setelah itu save dan next, dan isi kontak informasi itu seperti kayak penjamin kalian lah, penjamin kalian bahwa kalian itu tidak akan overstay di Amerika Serikat. Misal bisa orang tua kalian, bisa bos kalian di tempat kerja, misal dosen kalian di kampus gitu. Bisa kalian isi nama lengkap, nomor HP, relationnya apa, teman atau orang tua, ini diisi alamatnya juga, nomor HP-nya dia juga. Setelah itu save dan next. Kalian isi family, keluarga kalian siapa aja. Kalian punya istri belum? Kalau kalian sudah punya istri ya kalian isinya keluarga kalian yang terbaru. Jika kalian masih ikut orang tua ya kalian isi orang tua kalian gitu teman-teman. Nah, ini ada keterangan nama lengkap ayah seperti tanggal lahir, terus alamat tempat tinggal, terus apakah ayah sekarang di US ya, ibu juga pertanyaan yang sama. Lalu save dan next ya teman-teman. Udah, ini tanggal lahir orang tua ya.
Dan ini misal kalian sudah menikah, kalian isinya ini family information, spouse artinya pasangan ya teman-teman. Lalu save dan next. Partner itu bisa friends, pacar kalian atau boyfriend kalian gitu. Next sudah, tadi sudah saya jelaskan. Dan ini jika kalian sudah berkeluarga, isi anak kalian sudah berapa namanya, tempat lahir. Dan terakhir ini di menu present work, education atau training information, pekerjaan kalian, apa kalian bekerja atau mahasiswa atau sedang melanjutkan studi, kalian isi. Misal kalian bekerja, isi pekerjaan kalian apa, dan spesifik lah, lebih spesifik. Misal kalian UMKM ya, kalian isinya bisnis atau CEO, pemilik lah. Dan untuk spesifiknya kalian bisa tulis keterangan CEO atau owner atau gitulah, seperti itu. Dan kalian isi income kalian 1 bulan terakhir. Ini income kotor lah, kalau saran saya isinya kotor, soalnya ini pertanyaan yang sangat krusial yang paling sering dilihat oleh pewawancara di kedutaan Amerika di Indonesia. Lalu save the next. Dan ini ada pertanyaan lagi, apakah perjalanan kalian ditanggung oleh perusahaan? Nah, misal ditanggung perusahaan, tulis saja manajer kalian atau bos kalian. Langsung next aja. Ini security and background part 1. Do you have communicable disease of public health significant? Public significant include sipilis. Nah, ini apakah Anda punya riwayat kesehatan? Diisi bagus, diisi lah. Misal bagus ya diisi, misal jelek ya diisi lah. Terus ini apakah kalian mempunyai pemakai narkoba? Apakah kalian punya masalah di Amerika? Setelah itu save dan next. Kalau bagus isi yes saja semua teman-teman, ini langsung. Kalau jelek ya no gitu. Nah, ini diisi aja yang kalau bagus yes saja. Nah, setelah itu save dan next lagi lah. Ini yes saja. Lanjut. Ini pertanyaan template sebenarnya yang terakhir ini. Ini pertanyaan template. Nah, ini setelah kalian isi semua, kalian lihat dulu, review lah, di review apakah aplikasi kalian itu sesuai yang dengan background kalian. Dan untuk sekali lagi saya kasih tips dan trik ya, jika kalian mengisi ini, kalian harus ingat-ingat misal penghasilan kalian, misal kalian pengusaha, penghasilan kalian 1 bulan berapa, omset kalian berapa, keluarga kalian ada berapa, itu harus diingat. Pekerjaan kalian apa, dan di riwayat paspor kalian apa aja, sesuai diisi. Misal di paspor kalian nggak ada capnya tapi kalian isi ada di negara itu, ya kalian isinya jawabnya sesuai di DS, karena mereka itu utamakan membacanya dari isian kalian di DS gitu loh teman-teman. Dan pertanyaan dari pihak pewawancara di kedutaan Amerika itu pertanyaan ya yang kalian isi di DS ini teman-teman. Setelah save dan next ya, kalian isi udah semua ya. Itu tadi terakhir itu yang pertanyaan template itu terakhir. Setelah save dan next, nanti kalian akan diarahkan ke halaman menu pembayaran. Nah, menu pembayaran ini waktu itu tahun 2022 saya apply visa Amerika itu sebenarnya isi apply-nya itu nggak bayar. Nah, yang bayar itu untuk menjadwalkan interview. Itu waktu itu sekitar $1.800 Amerika. Kalau dirupiahkan 3 jutaan lah waktu itu. Mungkin kalau sekarang naik sedikit, aku kurang paham. Pokoknya kurang lebih sama. Dan setelah kalian isi, nanti kalian diarahkan ke halaman pembayaran. Nah, halaman pembayaran itu kalian ngisinya di websitenya kedutaan Amerika lagi. Ada 2 website. Yang ini website DS160 dan yang satu lagi website untuk kalian penjadwalan interview. Nah, untuk DS-nya ini
kalian akan ditampilkan nanti ada bukti cetak kartu nama kalian. Kartu namanya seperti ini ya teman-teman, saya kasih lihat. Nah seperti ini, seperti ini ya, nanti saya akan tampilkan di atas. Ini yang harus kalian bawa nanti ketika kalian interview di kedutaan Amerika. Setelah kalian isi DS ya, sekarang kalian waktunya penjadwalan wawancara di kedutaan Amerika di Indonesia. Dan saya kasih tahu juga cara untuk penjadwalan wawancara. Kalian bisa menuju ke website ini ya, nanti saya akan tampilkan di link deskripsi di atas. Websitenya namanya www.ustraveldocs.com/id. Ini untuk Indonesia, tapi untuk negara lain kurang lebih sama lah. Nanti kalian search aja US Travel Docs, itu nanti ada negara-negara, kalian sesuaikan aja. Ini saya ngasih tahu untuk yang kalian semua yang ada di Indonesia gitu. Nah setelah masuk ke websitenya, kalian nanti akan mengisi form itu sama nomor yang kalian di tadi isi, masukkan saja, lalu nanti pilih tanggal yang masih tersedia, nanti kalian pilih ya. Setelah kalian pilih, nanti kalian melakukan pembayaran bisa datang langsung ke biasa yang kerjasama Bank SIM Niaga kalau di Indonesia. Tapi kalau kalian punya kartu debit atau kredit Mastercard atau Visa, bisa kalian pembayaran transfer. Tapi kalau kalian tidak punya ATM yang berlogo Visa dan Mastercard, kalian bisa datang ke banknya langsung, Bank SIM Niaga ya. Nanti kalian kasih bukti kwitansinya, nanti bayar aja, nanti biar banknya paham kok. Nah setelah semuanya selesai, kalian tinggal nunggu jadwal interview kalian di jam berapa, tanggal berapa ya, kalian harus sampai ke kedutaan Amerika. Dan apa saja sih yang harus kalian bawa ketika kalian sudah waktunya jadwal interview, yaitu yang pertama kalian wajib satu paspor, pasti tentunya paspor. Dan yang kedua foto 3x4 2 lembar, background putih ya. Setelah itu yang ketiga kalian bawa itu tadi yang form yang saya tunjuk itu, form DS160 itu, tapi bukan yang untuk isian semua komplitnya, tapi lebih ke halaman 1 lembar aja itu. Sama yang terakhir kalian bawa bukti pembayaran lah, misal ditanya kalian ada tersedia gitu. Dan untuk dokumen-dokumen pendukung seperti rekening koran, seperti riwayat pekerjaan, seperti slip gaji, seperti surat rekomendasi dari bos kalian, kalian boleh bawa dan boleh tidak. Dan sebenarnya pertanyaan dari pertanyaan dari kedutaan Amerika itu biasanya kadang ditanyakan dokumen itu, kadang tidak, hanya pertanyaan saja gitu loh. Jadi sangat-sangat random gitu loh. Dan menurut saya pengajuan visa Amerika itu agak gambling lah, soalnya kan cuma ngisi form, datang ditanya granted atau enggak, kan langsung dikasih tahu. Dari pihak kedutaan itu enggak membaca, oh ini bener loh keuangan kalian bagus, oh ini bener loh pekerjaan kalian bagus, kayak membuktikan bukti surat sah gitu loh. Tapi bukan, tapi cuma pertanyaan aja gitu loh. Tapi misal ditanya ya kalian jaga-jaga bawa aja, misal kalian nanti datang ke kedutaan Amerika. Nah waktu datang ke kedutaan Amerika, untuk disetujui atau tidaknya itu langsung dikasih tahu. Misal kalian disetujui, kalian akan mendapatkan kertas yang berwarna putih, itu artinya disetujui. Nah jika kalian disetujui, paspor kalian diletakkan di kedutaan, dimintalah nanti bisa diambil atau dikirim nanti setelah paspor kalian ditempelkan visa Amerika. Dan jika kalian ditolak, nanti kalian akan mendapatkan kertas berwarna pink dan paspor kalian gak diminta, langsung pulang. Itu aja ya, namanya visa ya seperti itu teman-teman. Mau diterima atau mau ditolak itu tetap bayar juga gitu. Nah seperti itu ya. Jika teman-teman ada yang sedang apply atau yang sedang berusaha untuk mengajukan visa Amerika, ya semoga aja di granted. Nah
Nah, jika teman-teman ada yang sedang berusaha ingin mengajukan visa Amerika, ya doa saya semoga dikredit. Karena visa Amerika itu menurut saya visa terkuat, teman-teman. Kenapa terkuat? Ya karena jika kalian mempunyai visa Amerika, kalian bisa datang ke Australia, ke New Zealand. Itu bisa tanpa visa loh, teman-teman. Ke Korea, ke Jepang, tanpa apply visa. Hanya cukup visa Amerika, kalian bisa datang ke negara selain Amerika. Karena itu benar-benar visa terkuat lah. Seperti itu. Dan untuk jangka masa aktif visa Amerika itu 5 tahun, visanya 5 tahun, tapi maksimal stay itu per 6 bulan. Jadi gini, misal kalian datang ke Amerika, bisa sampai ke Amerika, ya kalian dikasih izin tinggal 6 bulan. Nanti misal kalian mau lebih lama lagi 5 tahun, ya kalian harus pulang sebelum 6 bulan di Amerika. Nanti pulang ke Indonesia dulu atau ke negara lain dulu, nanti balik lagi ke Amerika. Kalau itu klausulnya visa Amerika seperti itu. Nah, jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, bisa kalian tulis di komentar di bawah. Dan untuk mensupport akun channel YouTube saya, ya jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar saya membuatkan konten-konten bermanfaat lainnya secara gratis kepada Anda. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.